الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله Bismillahirrahmanirrahim. Taladan biradha ilahi ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kirami ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la ya'rifa illallah la mahsuda illallah la faqira illallah la hikama la quwwata illa billah. La ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-babul 20 fi dzikris sur wal ba'si wal hasyr. Bab ini menerangkan tentang sangsakala, kebangkitan dan pengiringan makhluk. Ya. I'lam anna Israfil alaihissalam sahibul qarn. Ketahuilah bahwa malaikat Israfil itu adalah pemilik sangsakala. Wa khalaqallahu lauhul mahfuz min durratin bayda'u turuhu ma baina samai wal ardh sab'a marrah. Ya. Wa Allah menciptakan lauhul mahfuz dari intan putih. Panjang lauhul mahfuz tersebut sejauh jarak antara langit dan bumi dan 7 kali lipatnya. Lauhul mahfuz. Wa 'allaqahu bil arsy maktubun fi ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Digantungkan lauhul mahfuz di arsy, tertulis di sana segala sesuatu yang wujud sampai dengan hari kiamat. Di lauhul mahfuz itu tergantung situ segala yang wujud sampai hari kiamat. Artinya kejadian kehidupan makhluk di dunia itu tercatat di sana. Baik yang akan terjadi gitu kan, ke depannya dan sebagainya itu sudah tercatat di sana. Makanya jangan heran ketika banyak orang bisa meramal, karena setan iblis laknatullah alaih pernah diperlihatkan lauhul mahfuz sebelum dia diusir ke surga. Jadi banyak orang yang bisa mengetahui kejadian itu ya bantuan iblis laknatullah alaih. Masa depannya begini bisa ngeramal. Ya. Lalu wali israfil arba'atu ajnihah. Malaikat Israfil itu memiliki 4 sayap. Janahun bil masyriq wa janahun bil maghrib. 1 sayap di timur dan 1 sayap di barat. Ya. Wa janahun yasturuhu wa janahun yughatti bihi ra'suhu wajhu musfirun min khasyatillahi ta'ala. Ya, dan 1 sayap menabiri dirinya, 1 sayap lagi yang menutupi kepalanya dengan sayapnya. Dan wajah malaikat Israfil itu wa wajhuhu musfirun min khasyatillahi ta'ala. Wajah malaikat Israfil itu pucat karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naqisun ra'sihi syakhisun nahsul arsh. Tertunduk kepalanya lagi gelisah menatap ke arah arsh. Wa ahadu qawaimil arsy ala kahilih. Dan salah satu tiang-tiang ars ada di atas pundaknya malaikat Israfil. Wala yahmilul arsya illa biqudratih. Dan ia tidak dapat memanggul ars kecuali dengan kekuasaan Allah. Li'annahu yusagharu min khasyatillah fata'ala mislal usfur. Sesungguhnya malaikat Israfil menjadi mengecil karena takut kepada Allah Ta'ala, yaitu menyamai burung-burung yang kecil. Jadi saking takutnya dia sama Allah, sampai mukanya pucat dan sampai dia mengecil. Fa idza qadallahu bi syai'in fil lauhil mahfuz kashifa ghatau an wajhi. Apabila Allah telah memutuskan tentang sesuatu di lauhil mahfuz, maka akan disingkapkan penutup dari wajah malaikat Israfil. Wa nazara ila ma qadallahu min hukmi wa amri. Dan ia dapat melihat segala apa yang telah diputuskan oleh Allah berupa ketentuan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Walaysa fil malaikati aqrabu makanan minal arsy min Israfil alaihissalam. Tidak ada malaikat ya, yang dekat posisinya dari ars kecuali malaikat Israfil. Karena Israfil ini menunggu semua. Menunggu perintah Allah kapan trompetnya atau trompahnya ditiupkan. Ya, trompet ya. Kalau sebenarnya trompet itu bahasa kipais ya. Kalau bentuk aslinya seperti apa sih walau alam gitu. Cuma bahasa ini aja, perumpamaan mungkin barangkali. Dan di antara malaikat Israfil wa bainahu wa bainal arsy sab'atu hujub. Di antara malaikat Israfil ada ars yang terdapat 7 tabir. Minal hijabi ilal hijabi masiru khamsami'ati am. Ya, 500. Dari satu tabir ke tabir yang lainnya itu perjalanan sejauh 500 tahun. Jadi gedenya kayak apa kita bisa bayang. Wa baina Jibril wa Israfil sab'una hijaban. Dan antara malaikat Jibril dan malaikat Israfil terdapat 70 tabir. Satu tabirnya tadi berapa tahun? 500 tahun jaraknya. Berarti gede malaikat ya. Padahal belum ada ini ya. Ya penelitian tahu semesta. Masya Allah, kuasa Allah. Qad wada'a as-sur ala fakhidhil aymani wa ra'sus sur ala fami. Sungguh malaikat Israfil telah menaruh sangsakala di atas paha yang kanan, sedangkan ujung sangsakalanya ada di mulutnya. Gitu jadi. Panjangnya tuh berarti trompetnya. Ya. Fayang taziru amrallahi ta'ala mata ya'ti fayanfakhu fi. Maka ia sedang menunggu perintah Allah. Fayang zuru amrallah, perintah Allah Ta'ala mata ya'ti fayanfakhu fi. Jadi menunggu perintah kapan aja, maka dia siap akan meniup sangsakala itu. Fa idzan qadat muddatud dunya danasur min wajhi Israfil. Lalu apabila akan berakhir masa dunia, maka akan mendekat sangsakala itu dari wajah malaikat Israfil. Oh, udah dekat nih. Deketin, mau tiupin. Nah, ketika dia mau meniup, fayaddumu Israfil ajnihatahu arba'ata summa yunfakhu fis-sur. Lalu malaikat Israfil akan menggabungkan sayap yang keempat itu, kemudian akan meniup. Jadi kayak orang ya. Wah, siap nih, tiup nih, ya enggak? Wa qila yaj'alu malakul maut. Dan dikatakan oleh satu pendapat, malaikat maut ahada kaffaihi tahtal ardh. Malaikat maut menempatkan satu telapak tangannya di bawah bumi yang ketujuh, sabi'ati, wal ukhra fawqa sama'i sab. Dan di telapak lainnya di atas langit yang ketujuh. Ya. Jadi fayakhudhu arwahu ahli sama'i wa ahli al-ardh. Maka ia dapat mengambil ruh-ruh penghuni langit dan penghuni bumi, dan tidak akan tersisa kecuali iblis laknatullah alaih yang melaknat tersebut. Ya. Dan tidak tersisa langit kecuali malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. 4 malaikat itu belakangan matinya. Ya. Nah, 4 malaikat itulah yang Allah Ta'ala telah mengecualikan mereka di dalam firman Allah, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man sya'allah. Nah, ila akhir ayat. Dan ditiuplah sangsakala, maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Jadi ketika hari kiamat itu, semua malaikat pun mati kecuali malaikat apa tadi? Malaikat Israfil, Israel, Jibril, Mikail. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah radhiyallahu muga ngarian sallallahu Gusti Allah anhu ka Abu Hurairah qala alaihi salam innallaha ta'ala khalaqas sur wa lahu arba'atus syu'ab. Sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan sangsakala, dan sangsakala itu memiliki 4 cabang. Jadi sangsakala itu ada berapa cabang? 4 cabang. Sab'atun su'batun minha fil maghrib wa su'batun minha fil masyriq. Satu cabang darinya berada di barat, dan satu cabang lainnya berada di masyriq timur. Wa su'batun minha tahtal ardh, ya. Dan cabang darinya berada di bawah bumi yang ketujuh, paling bawah. Berarti kita tinggal digencet ya. Tinggal niup, kali hancur gitu kali ya. Dan cabang yang lainnya berada di atas langit yang ketujuh, yang teratas. Jadi kiri, kanan, atas,
bawah. Wa fisuri minal abwabi bi'adadil arwah, dan di dalam sangsakala terdapat pintu-pintu dengan sebanyak hitungan ruh-ruh yang ada. Wa fihi sab'una baitan fi wahidin min arwahul anbiya, dan di dalam sangsakala itu terdapat 70 rumah. Di salah satu pintu rumah darinya terdapat ruh-ruh para nabi. Wa fi wahidin min arwahul malaikat, dan di satu rumah darinya terdapat ruh para malaikat. Wa fi wahidin min arwahul jin, dan satunya lagi tempatnya arwahnya jin. Wa fi wahidin min arwahul ins, ya, dan satu lagi arwahnya para manusia. Wa fi wahidin min arwahus syayatin, dan di antara satu rumah lainnya terdapat ruhnya para setan, iblis dan keroncok-keroncoknya. Oh ya, jadi jin dengan setan itu berbeda. Wa fi wahidin min arwahul hasyarati wal hawamin namlah, ya, dan di satu rumah darinya terdapat ruh-ruh serangga dan berbagai jenis binatang. Sampai ila tamami sab'ina sinfan, sampai genap 70 macam makhluk. Nah, jadi di dunia ini ada berapa makhluk? 70 macam makhluk yang diciptakan oleh Allah. malaikat, makhluk macam-macam ya, malaikat, manusia, binatang, jin, tumbuhan, setan, banyak lah, bidadari, surga, neraka, makhluk Allah juga. Ya. A'tahullahu Israfil alaihi salam. Allah memberikan sangsakala itu kepada Israfil alaihi salam, ya, fahuwa wadi'uhu ala famihi yang taziru mata yu'mar. Maka Allah yang meletakkan sangsakala itu di mulut malaikat Israfil, di mana ia selalu menunggu kapan akan diperintahkan ditiup. Fayang fahus salasa nafakhatin, nafkhatul faza', wa nafkhatus sa'iq, wa nafkhatul ba'ts. Ada 3 tiupan. Tiupan yang satu mengejutkan, tiupan yang satu mematikan, tiupan yang satu membangkitkan. Jadi yang pertama ngagetin, wah, hancur semua gitu kan. Yang ngagetin. Yang satu tiupan yang kedua mematikan. Tiupan yang ketiga membangkitkan. Setelah semuanya rata, nah, dibangkitkan. Tiup lagi. Kayak trompet. Ya. Qala Khudzaifah ya Rasulullah, kaifa yakunul khalaiqu indan nafkhi fis sur. Sayyidina Khuzaifah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana keadaan para makhluk ketika peniupan sangsakala itu? Maka Nabi bersabda, ya Khuzaifah, walladzi nafsi yadahi yunfakhu fis sur wa taqumus sa'ah war rajulu qad rafa'a luqmatan ila famihi fala yut'imuha. Dan seterusnya. Hai Huzaifah, katanya, yang jiwa saya ada dalam kekuasaan Allah, akan ditiupkan sangsakala dan terjadi kiamat saat seorang sungguh ia telah mengangkat suapan makanan ke mulutnya namun tidak sempat memakannya. Saat dia mau pakai baju, gitu kan, pakaian di depan seorang untuk memakaikan pakaian itu, namun ia tidak sempat memakainya. Di saat cangkir di mulut seorang udah mau diminum, namun ia tidak sempat meminumnya. Jadi keadaan ketika ditiupkan sangsakala pertama itu, ya orang semua masih hidup, masih normal begini. Masih normal, bisa dibayangin kagetnya kayak apa. Makanya ketika yang kecil-kecil aja kita sampai kaget gitu kan, adanya gempa, gunung meledung, apalagi itu bayangin. Kita zilatil ardu zilzalaha, gunung pada terbuang semua, bagaimana coba goyang semua. Masih pada hidup. Makanya orang yang paling rugi itu orang yang hidup di akhir zaman barengan sama kiamat. Makanya kita doa, ya Allah, mudah-mudahan kita jangan bareng sama kiamat. Makanya kalau minta umur panjang jangan panjang-panjang. Udah tua masih umur panjang, doain ya, gue biar umur gue panjang. Udah tua masih pengen umur panjang. Mau sampai kapan? Masih untung gitu ya kan? Badan udah kering minta panjang aja. Al-babu hadiya wal ishrun. Selanjutnya menerangkan tentang tiupan sangsakala yang mematikan dan peniupan-peniupan yang menakutkan. Bab mulai masuk, tiup meniup. Wa yunfahu fis sur, dan ketika ditiupkan sangsakala, fayablughu faza'uhu ahlus samawati wal ar illa masya Allah, sampailah rasa takutnya kepada penghuni langit dan bumi kecuali siapa saja yang dikehendaki Allah. Ya. Wa tasirul jibalu sayran wa tamurus sama'u mauran,
dan akan berjalan gunung-gunung dengan benar-benar berjalan, dan akan bergoncang langit dengan benar-benar bergoncang. Surat At-Tur ayat 9 sampai dengan 10. Gunung jalan-jalan, coba lo bayangin bagaimana gunung jalan-jalan, bagaikan kapas terbang. Masya Allah. Wa tarjuful ardu rajfan maslus safinati fil ma, dan akan bergoyang-goyang bumi dengan benar-benar bergoyang seperti perahu di atas air. Wa tadaul hawamilu hamlaha wa tadhalul maradhi'u an rudu'atiha, dan wanita-wanita hamil akan melahirkan kandungannya, dan ibu-ibu yang menyusui akan kacau pikirannya, terlupakan terhadap bayi-bayinya. Yang hamil aja pada brojol. Jangan begitu, telur baik kalau kena gempa mau jadi. Ya. Iya, coba. Lempeng bumi aja udah dahsyat ya. Dahsyat. Goncang. Gempa yang kecil aja, binatang aja telurnya bisa nggak jadi, bantut gara-gara gempa. Gila, kita ntar begitu terjadi hari kiamat, udah mulai goyang-goyang, yang baru 7 bulan 4 bulan beranak beranak duluan. Coba saking apa, saking rasa takut. Yang lebih dahsyat lagi, watasirul wildanu syaiban. Masya Allah, ini si Didin tiba-tiba beruban. Watasirus syayatinu hairon, dan setan-setan menjadi kebingungan. Jadi anak-anak tuh tiba-tiba menjadi beruban. Anak kecil uban semua, tumbuh uban, dia tua. Tepat tua. Itu ya, kayak di apa namanya, dikasih karbit kali ya kalau kata buah mah. Biar mateng lu. Tua sebelum saatnya itu. Matang belum saatnya. Waqad tanasarat alaihimun nujum, dan sungguh berhamburan binatang-binatang di atas para makhluk mereka. Binatang pada kabur, semut pada keluar, ular pada panik. Semua kebo pada ngamuk. Udah kagak jelas dah perasaan mereka tuh semua. Ya, termasuk kita manusia nanti. Fakus sifatis samsu wa kusyitatis sama, ya, min fauqihim wan nas min dzalika fi ghulfah, dan matahari menjadi gelap tiba-tiba. Dilenyapkan langit di atas mereka, dan manusia terhadap hal-hal yang ada dalam kondisi tersebut tidak menyadari bahwa itu hari kiamat. Allah berfirman, inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim, dan sungguh kegoncangan di hari kiamat itu adalah satu kejadian yang sangat besar dan dahsyat. Berapa lama kiamat terjadi? Wa yakunu kadzalika arba'ina yauman. Masya Allah, lama juga ya. Terjadi hal seperti itu selama 40 hari. Sunjang ganjing. Lah kalau baru tiupan pertama, berarti kita belum sampai tiupan kedua, belum mati kita tuh masih ngerasain gonjang ganjing. Dunia gonjang ganjing. Ruya an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu muga ngardian sa Allah Gusti Allah anhuma, qala qara alaihi salam qaulu ta'ala ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Allah berfirman, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguh kegoncangan hari kiamat itu adalah satu kejadian yang sangat besar. Beliau bersabda, qala atadruna ayyu yaumi dzalik, tahukah kamu hari kiamat itu? Apakah hari itu? Para sahabat berkata, Allah dan Rasul yang tahu. Qala alaihi salam, dzalikal yaumul ladzi yaqulu Allah ta'ala fihi li Adam alaihi salam, qum wab'as min waladika ba'asan nar. Itulah hari yang Allah berfirman di hari itu kepada Nabi Adam, berdirilah dan kirimlah dari anak keturunanmu untuk dikirim ke neraka. Masya Allah. Fayaqulu Adam alaihi salam, kam min kulli alfin. Nabi Adam berkata, berapa banyak dari setiap 1000 orang yang dikirim ke neraka? Yaqulullah ta'ala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ilan nar wa wahidun ilal jannah. Allah berfirman, dari setiap 1000 orang kirimlah 999 orang ke neraka dan 1 ke surga. Buset. Dari setiap 1000 cuman 1 yang selamat. Tuh bayangin, kita termasuk apa kagak ini? Jangan-jangan kita termasuk orang yang dicuci dulu di neraka. Kayaknya sih begitu pasti. Kayaknya sih pasti. Dari mana kita tipis amat ini harapan.
Tipis amat nih harapan, saingan berat ini dari 1001. 2001 kawannya kiai lagi. Aduh, kayaknya jauh banget ya gitu. Yang ustadz ikut masuk neraka, yang kiai ngikut masuk neraka, wali doang yang selamat kali ini. Jadi setiap dari 1000 cuman 1 orang. Fasaqadzalika 'ala qaumi wa ghalaba 'alaihimul buka'u wal huzn. Maka merasa beratlah hal itu bagi kaum Nabi Adam dan terkuasai dari mereka oleh tangisan dan kesedihan. Sungguh saya sangatlah mengharapkan agar kalian dapat menjadi 1/4 penghuni surga. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya saya sangatlah mengharapkan agar kalian dapat menjadi separuh 50%. Jadi kalau Nabi Adam dia berharap 25% umatnya masuk surga, Nabi Muhammad ya palingnya gocap lah gitu kan 20%. Masih mending kita berarti masih punya syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak-banyak baca sholawat ya, supaya kita ntar dapat pertolongan, nggak masuk rombongan yang 1001. Lalu Nabi bersabda, ini la arju an takunu syatara ahlil jannah fafarihu. Sungguh saya sangatlah mengharapkan agar kalian dapat menjadi separuh 50% penghuni surga. Lalu para sahabat gembira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la arju an takunu sulusa ahli jannah. Sesungguhnya saya sangatlah mengharapkan agar kalian itu dapat jadi 2/3 penghuni surga. Wah, gembira lagi para sahabat mendengarkan berita itu. Absyiru fa inna ma antum fil ummimi kama li asyratin fi jannil ba'is. Bergembira kalian karena sungguhnya kalian di kalangan umat-umat yang lainnya sebagaimana sehelai bulu yang terdapat di lambung unta. Sungguh kalian adalah salah satu bagian dari 1000 orang. Masya Allah. Tapi Nabi ngomong begitu sama sahabat, kalian salah satu. Kita mudah-mudahan umatnya terselamatkan. Amin ya. Kita masih punya Nabi Muhammad, jangan khawatir ya. Makanya orang-orang yang jauh dari sunnah, jauh dari Nabi, ntar bagaimana minta tolong ya, orang kita nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah apa. Bentar lah. Iya. Aduh kasihan umat saya. Amit-amit itu panggang dulu, amit-amit panggang dulu. Aduh. Udah bersih hujan katanya. Si Adi udah bersih belum si Adi? Dia. Oh, si Adi udah bersih, udah angkat. Iya, habis digiling-giling. Neraka. Aduh. Ampun. Masyaallah. Si Didin mana Didin? Mana masih dicuci? Tunggu bentar. Gitu kali ya. Aduh, kalau pikir-pikir. Tolong. Ditusuk pakai bupot beli parah sama diguling-guling. Bismin selut soalnya. Iya. Wa Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala alaihi salam, inna lillahi ta'ala mi'atar rahmatin unzila minha rahmatun. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat dan diturunkan dari 100 rahmat itu kepada manusia, wahidatun alal ins wal jin, kepada manusia dan jin, wal bahaim, dan hewan-hewan ternak, wal hawa fil ar, serangga-serangga yang ada di bumi. Dalam satu rahmat itu mereka saling menyayangi dengan satu rahmat yang lainnya. Waddakhara tis'an, dan disimpan 99 rahmat yang Allah akan mengasihi dengannya kepada rahmat pada hambanya pada hari kiamat. Jadi sekarang di dunia cuma satu rahmat yang Allah kasih, ntar 99 di hari kiamat. Makanya kejar rahmat Allah. Kita masuk surga bukan karena ibadah, karena rahmat Allah. Gimana caranya dapat rahmat Allah? Ya ibadah yang benar, yang mukhlis, yang ikhlas. Bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut masuk neraka, tapi karena cinta kepada Allah, ngabdi sama Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang benar-benar ngabdi, yang benar-benar cinta, bukan karena pengen harapan. Lah kalau kita mau sholat mintanya dunia, apa dunia? Yang lucu lagi, ada lagi masalah jin ya. Ada ustadz juga yang bilang kan jin itu udah dijelasan di surat An-Nas, tidak kuciptakan jin dan manusia. Kayaknya isinya nggak itu deh artinya. Itu namanya ngaco ya. Itulah Allah menunjukkan mana yang asli dan mana yang bukan. Ya enggak? Allah sedang menunjukkan.
sudah diterangkan. Mana yang berkamuflase, mana yang bukan. Tidak begitu. Mana? Itu gua Artinya jauh. gitu amat ya. Jauh ya. Inilah kita kadang-kadang suka bingung ngebedain mana jin, mana dukun, mana ustad. Ya. Sekarang ustad ustad pada pakai topi, pada pakai lepis. Nyaru. Nah, giliran dukun pada pakai udang-udang. Kayak gua tuh ya. Ngomongnya ngaco. Apa aja ngomong ngaco. Coba ada malam sih. Iya. Bikin konten demi Allah, demi Rasulullah. Padahal mah itu trik semua. Ustaz pun nggak pernah mengucap demi Allah demi Rasulullah. Ustaz, boro-boro ya kan? Hanya insya Siapa yang bersumpah menyebut nama Allah selain daripada bersaksi, selain daripada bersumpah dengan sesuai dengan syariat, ya berarti itu mah kebanyakan bohong. Makanya jangan sembarangan pakai huruf qasam, wallahi tallahi wallahi, jangan kalau bukan sesuatu yang disyariatkan. Apalagi dagang. Yang Ustaz Demi Allah saya mah ini asli barangnya gitu. cukup insya Allah ya. Mudah-mudahan insyaallah. Kemudian Allah memerintahkan malaikat ya'muru Israfil alaihissalam an yanfakhu nafkhatas sa'd. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil agar meniup dengan tiupan yang mematikan. Setelah tadi ngagetin, semua pada hancur, semua pada selama berapa hari tadi? 40 hari. Allah meniupkan sangkakala, maka ia berkata, wahai para ruh, ayyatuhal arwah al-ariyatu ukhruji bi amrillahi ta'ala. Wahai ruh yang telanjang, keluarlah kalian dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu payas iku wa yamutu ahlus samawati wal ar. Lalu terkapar pingsan dan matilah penghuni langit dan bumi. Ya, illa mansya Allah, kecuali makhluk yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikatakan oleh satu pendapat, ingat ini ya. Ini boleh benar boleh tidak. Yuqalu humus syuhada'u fa innahum ahya'un 'inda rabbihim. Orang yang mati, mereka yang tidak mati itu adalah para syuhada, karena sesungguhnya mereka telah tetap hidup di sisi Tuhan mereka. Kan jelas dalam Al-Qur'an, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Ya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Jadi para wali, para orang yang mati syahid itu masih hidup. Sampai sekarang masih ada. Cuma jasadnya saja yang terkubur, tapi ruhnya masih bisa Dunia. ke dunia. Kasih Lainnya kayak Nabi Khidir nggak sih sebenarnya? Iya. Khidir itu kan emang tidak termasuk dalam 25 nabi gitu. Tapi dari beberapa hadis itu, apalagi ahli dalam hakikat ma'rifat, Nabi Khidir ini selalu disebut. Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu lah. Dan orang-orang yang khusus saja mungkin yang tahu, bisa membedakan mana. Ya, kita tidak boleh berspekulasi dalam hal itu karena itu urusan gaib ya. Kita nggak tahu juga benar ya terjadi. Ulama juga mengatakan, ada juga yang setuju, ada juga yang tidak. Di kalangan orang-orang yang yang muncul sekarang itu Wahabi nggak percaya yang kayak gitu. Hidup atau tidaknya ya Allah alam. Tapi kita yakin dengan iman saja bahwa memang tadi sesuai dengan ayat tadi, wala taqtulu, ya. Wala taqtulu liman yuqtal fi sabilillah amwat. Jangan pernah mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati, sesungguhnya mereka hidup. Ya, kecuali orang yang memang dia mati syahid tapi punya utang, gagal syahidnya. Gara-gara utang. Tapi kalau udah dibayar sama ahli waris Ya, bisa. Kan Nabi tidak mau menyolatkan jenazah sebelum berkata apakah mayit punya utang. Kalau ada yang nanggungnya dilanjutin sholatnya. Ada 2 riwayat sahih. Satu Utsman yang nanggung. Kalau yang punya hutang udah saya anggap lunas. Iya, maksudnya udah mengikhlaskan yang bersangkutan itu udah lunas belum? Oke, cara perhitungannya lagi. Tetap ada pengurangan di hari kiamat nanti. Ya. Amal ibadah paling pahala dikurangi sesuai dengan hutang. Innallaha ta'akrama syuhada bi khamsi karamat lam yakrimha ahadan wala ana.
Ya, dari khabar Nabi disebutkan sesungguhnya Allah memuliakan para syuhada dengan 5 kemuliaan yang Allah tidak memuliakan kepada siapapun dan tidak juga kepada saya, kata Nabi. Ahaduha anna arwahal anbiya baqbiduha malakul maut wa ana kadzalik. Kemuliaan yang pertama yaitu bahwa ruh-ruh para nabi yang mencabutnya adalah malaikat maut dan saya seperti itu juga. Wa arwahus syuhada baqbiduha Allah taala. Sedangkan ruh-ruh para syuhada yang mencabutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berjuang ya, mati syahid gara-gara membela agama Allah. Wa arwahus syuhada tadi. Wasani annal anbiya yughshaluna ba'da mautihim wa ana kadzalika wa syuhada'u la yughshalun. Dan yang kedua kemuliaan orang syuhada itu sungguhnya para nabi akan dimandikan setelah dia wafat, tapi saya pun seperti itu, kata Nabi. Tapi para syuhada dia tidak perlu dimandikan pun nggak apa-apa. Makanya orang yang perang di medan perang itu kan nggak perlu dikafanin, nggak perlu, langsung aja lempar kuburin. Saking mulianya orang yang mati syahid. Kemuliaan yang ketiga kata Nabi bagi orang yang syuhada annal anbiya yukfanu. Nah, nabi aja dikafanin gitu, tapi orang-orang syuhada tidak perlu dikafani. Wa rabiu annal anbiya yusammunal mauta. Dan yang keempat bahwa para nabi mereka dinamakan dengan orang-orang yang wafat, sedangkan orang-orang seperti itu juga dikatakan telah wafat. Ya, sedangkan para syuhada mereka hidup. Nabi aja masih disebut wafat, tapi syuhada sama Allah sendiri disebutkan hidup. Makanya banyak jasad-jasad para syuhada pun dijaga oleh bumi, tidak dimakan cacingnya. Dan itu dibuktikan berapa kali ketika kejadian makam syuhada mau dibongkar ya masih utuh. Akhirnya nggak jadi dipindahkan. Dan yang kelima, wal khamisu annal anbiya yusaffa'una yaumal qiyamah wa ana kadzalik. Dan yang kelima bahwa para nabi mereka hanya dapat memberikan syafaat pada hari kiamat dan saya juga seperti itu. Tapi wasyuhada yusaffa'una kulli yaumin ila yaumil qiyamah. Sedangkan para syuhada mereka dapat memberikan syafaat di setiap hari sampai dengan hari kiamat. Luar biasa. Tapi jangan gara-gara ini besok lo ke Palestina. Takbir. Habis ini lo ngebom lagi no anuan. Bulepat. Bulepat no, pakai warung remang-remang. Gue bunuh aja dah, jangan. Rusak. Bukan yang seperti itu ya kategori syuhada itu ya. Bukan, karena mereka punya nabi aja ketika dia di Taif ditawarkan oleh gunung untuk menghancurkan keturunan orang-orang Taif yang jahat sama dia. Apa kata Nabi? Jangan, saya berharap dia suatu saat akan taubat. Karena masih ada roja, ada harapan. Ya kan, ketika orang kita datang ke tempat maksiat, misalnya bom Bali kasusnya kan, harus jangan dibom. Kenapa? Nabi aja tidak mau membunuh mereka. Kenapa? Karena berharap suatu saat barangkali dapat hidayah. Kita memaksakan mereka mati dalam keadaan itu, dalam keadaan maksiat, padahal masih ada rahmat Allah. Suatu saat ke depan siapa tahu akhir hidup kita husnul khotimah, masih ada kesempatan buat bertobat, kecuali memang dia memerangi agama kita, baru jihad. Itu baru yang benar. Kalau tiba-tiba dia ngebom orang yang lagi maksiat gitu, padahal belum tentu juga dia matinya husnul khotimah, dipaksakan dia mati dalam keadaan itu, siapa tahu dia yang masuk surga karena kita yang ngebunuh. Kan begitu. Jadi kalau menurut Kang Ustadz itu definisi dari matinya orang yang berjuang di jalan Allah atau yang dibilang mati syahid itu yang berperang membela agama yang seperti apa, Kang Ustadz? Definisinya gitu kan banyak orang yang salah kaprah atau salah mengartikan gitu. Oh dengan seperti ini, oh saya sudah syahid gitu. Padahal kan ada beberapa sudut pandang yang mengatakan itu bukan syahid. Itu bagaimana sih? Iya, mati konyol. Mati konyol jatuhnya gitu. Konyol. Jadi yang bagaimana itu sebenarnya yang dibilang dengan mati syahid itu? Nah, nanti ada babnya di sini orang mati syahid itu macam-macam. Ada yang syahidnya karena penyakit, ada yang syahidnya jalan Allah, kayak misalnya lagi ada satu pendapat yang mengatakan orang yang sedang menuntut ilmu tiba-tiba dia meninggal masuk syahid. Cuma kategori syahid tingkatannya gitu yang berbeda-beda. Yang paling tinggi itu tingkatan syahidnya itu yang berperang di jalan Allah.
Ketika zaman Nabi dia memang untuk menyebarkan agama Islam gitu kan. Bela negaranya gitu kan. Sing syahid. Jadi kita sekarang bingung. Dibilang syahid di sono nyerangnya takbir, di sini takbir juga Allahu Akbar, no Allahu Akbar. Nah, makanya wallahu alam itu. Karena dia di negara-negara Arab sendiri kan kebanyakan perang suku. Terpecah-pecah. Dulu kan Jazirah Arab jadi satu karena banyak suku. Ya kita juga kalau Indonesia dulu tidak disatukan dengan nasionalisme, ya mungkin sekarang bisa perang suku terus. Karena kerajaan itu kan. Nah, bisa-bisa masing-masing teriak takbir juga Allahu Akbar, perang juga padahal merebutkan kekuasaan. Kecuali yang di Palestina mungkin karena memang dalam sejarah dari dulunya sampai sekarang sudah tergarisan seperti itu. Bahkan ada satu pendapat mengatakan ketika perang itu berhenti, Palestina dengan Yahudi itu berhenti, ya kiamat. Itu akan selalu ada terus sampai akhir nanti. Iya. Di Palestina dia. Dan kayak baca udah habis lagi. Dikikis. Dikatakanlah satu pendapat mengenai kecuali makhluk yang dikehendaki Allah yang tidak mati pada saat tiupan sangkakala, yakni baika isna asyara nafsan Jabrail wa Israfil wa Mikail wa Azrail alaihimussalam wa samaniyatun min hamlatil arsh, yakni yang masih hidup pada saat pada saat tiupan sangkakala itu, yaitu malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail dan malaikat Israel, dan 8 malaikat pemanggul arsy. Nah, maka fatabqa dunya bila insin wala jinnin wala syaitanin wala hash wala wahs. Ya, maka tinggallah dunia dengan tanpa adanya manusia, tidak adanya jin, tidak adanya setan, dan tidak adanya hewan-hewan liar. Summa yaqulullah ta'ala ya malakal maut. Kemudian Allah berfirman, hai malaikat maut, inni khalaqtu laka bi'adadil awwalin wal akhirin a'wanan. Hai malaikat maut, sungguhnya aku telah menciptakan untukmu beberapa asisten dengan sebanyak hitungan para makhluk di generasi awal dan generasi akhir. Wa ja'alatul laka quwwata ahlis samawati wal ardina, dan aku telah menjadikan untukmu kekuatan penghuni berbagai langit dan bumi. Wa ini albasukal yauma saubal ghadab, dan sungguh aku memakaikan kepadamu pada hari kiamat ini pakaian kemurkaan. Fa'anzil bi ghadabi wasatwati alai iblis alai la'natullah alaih. Maka turunlah kamu dengan membawa kemurkaanku dan cambukku kepada iblis terlaknat atasnya. Nah, lalu fa'adhiqul maut wahmal alaihi mirara mautil awwalin wal akhirin minal insi wal jin. Ya, dan lalu dicicipkanlah kepada iblis akan rasa kematian, dan bebankanlah kepadanya berkali-kali rasa mati generasi awal sampai dengan generasi akhir di kalangan manusia, jin, dan berlipat-lipat ganda. Jadi setan itu paling sakit merasakan mati. Wal yakum ma'aka minaz zabaniyah sab'una alfan, dan hendaklah ikut menyertaimu 70.000 malaikat zabaniyah, ya, ma'a kulli wahidin silsilatan min salasil ladha, yang membawa serta setiap satu malaikat zabaniyah akan rantai dari rantai-rantainya neraka ladha. Fayunadi malikan liyaftah abwaban nar, lalu diserukan kepada malaikat untuk membuka pintu-pintu neraka. Ini buat tempat iblis mah begitu dah ntar, lebih sakit daripada kita. Jadi dia akan merasakan sakitnya sebagaimana sakitnya orang mati dari generasi awal sampai generasi akhir. Coba bayangin sakitnya. Jadiin satu. Ya. Fayangzilu malakul maut bisuratin law nazara ilaihi ahlus samawati wal ardina as-sab'i lamatu kulluhum. Lalu turunlah malaikat maut dengan bentuk rupa yang seandainya memandang kepadanya penghuni segala langit dan bumi yang 7, maka pastilah mereka akan mati seluruhnya. Baru ngeliat mukanya doang nih makhluk model kita pada saat kiamat, malaikat maut itu kita mati ngeliat mukanya doang. Lihat muka malaikat maut doang. Fayantahi ila iblis, lalu malaikat maut sampailah ke iblis. Wa yazzaruhu jazratan fa idan huwa qad sa'iqa, dan ia membentak iblis dengan satu bentakan, namun ternyata iblis sungguh telah terkapar dan pingsan. Baru dibentak doang, kampret, pingsan. Pingsan dia.
Iblis memiliki suara dengkuran, walahu kharkharatun law sami'aha ahlus samawati wal ardin la sa'iku min tilkal kharkharah. Iblis itu memiliki suara dengkuran yang seandainya dengar dengkuran itu oleh penghuni segala langit dan bumi, maka pastilah mereka pingsan karena mendengar dengkuran iblis laknatullah alaih. Iblis rajanya kali ya. Wa malakul maut yaqulu ya khabisu la'adhiqannakal mautal yaum. Malaikat maut berkata, "Hei makhluk yang keji, iblis, pastilah aku akan memberimu mencicipi kematian pada hari ini." Ya. Lalu kam min umrin adraktu wa kam min qarnin adlaltu. Ya. Adlalta. Dan berapa banyak umur yang telah kamu dapatkan dan berapa abad yang telah kamu sesatkan. Lalu perawi berkata, qala fayahrabu iblisu ilal masyriqi fa idan huwa indah. Lalu iblis kabur melarikan ke timur, namun ternyata malaikat maut telah berada di dekatnya. Lari ke sono, malaikat di sono. Lari lagi dia wayahrabu ilal maghrib, lari lagi ke barat, tapi fa idan huwa indahu fala yazalu ila haitsu kharab. Ternyata dia udah ada di barat. Itu iblis kebingungan, ya. Selalu ada kemanapun iblis lari. Jadi iblis begitu baru cabut larian dia, takut. Lalu summa yaqumu iblis fi wasatid dunya. Dia berada di tengah-tengah dunia, lari ke tengah-tengah. Inda qabri Adam alaihissalam. Dan di dekat kuburan Nabi Adam. Lalu dia berkata, iblis berkata, "Ya Adam, min ajlika sirta rajiman wa mal'unan wa matrudan." Adam, karena dirimu maka saya akan menjadi makhluk terkutuk dan terlaknat dan terusir. Ini gara-gara lu dam nih gue jadi gitu. Ini gara-gara lu dam nih gitu kalau bahasa kita ya, gara-gara lu nih gue jadi udang-udang begini jadi saya diripu aja nama cenah. Iblis berkata, malaikat maut, bi ayyi ka'sin tasqini wa bi ayyi adabi taqbidur ruh. Hai malaikat maut, dengan gelas macam apa kamu memberi aku minum, dan dengan siksa yang bagaimana kamu akan mencabut nyawaku? Maka malaikat maut berkata, lazza wa sa'ir, dengan gelas neraka lazza dan neraka sa'ir. Wa iblis yaqau fit turab marratan ba'da marratin hatta idza kana fil mawadi' alladhi khubita fihi wa lu'ina alaih. Dan iblis terjatuh di tanah berkali-kali hingga tiba-tiba ia telah berada di tempat yang pertama kali turunkan di sana dan dilaknat atasnya. Masya Allah. Iblis sampai terengah-engah, sampai merangkak, sampai takut iblis teh. Ya. Wa qad sabbat alaihi zabaniyah bil kalalib. Ya. Dan sungguh malaikat Zabaniyah menancap iblis dengan besi yang bengkok ujungnya, kayak gancuk. Lalu malaikat Zabaniyah menyeret iblis, menusuk-nusuknya. Masa Allah disiksa dulu, iblis mau mati kayak. Fayabqa bin naza'a wa fi sakaratil maut, masya Allah. Iblis berkata dalam keadaan hampir mati, dalam kondisi sakaratul maut, sampai waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, masih berada dalam keadaan hampir mati. Jadi disiksa iblis. Disiksa iblis. Auzubillahi min dzalik. Nah, itu proses ketika tiupan sangkakala. Kedua. Lalu yang ketiga, yu'maru malakul maut an yanfan. Ini terusin apa enggak nih? Ini bab tentang al-babus sani wal isruna fi dzikri fana'il asya'i bi amrillahi ta'ala. Ini bab tentang musnahnya segala sesuatu dengan perintah Allah. Next, kita akan bahas bagaimana bumi hancur. Ya. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, nanti kita masuk bab tentang hancurnya dunia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.